Ya, pemirsa, narasumber saya kali ini orangnya keren banget ya. Jadi dia menciptakan sebuah aplikasi untuk mensejahterakan rekan-rekan tukang sayur di Indonesia. Nah, seperti apa tantangannya? Bagaimana ceritanya? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Muhammad Rizky Novian. Mas, saya mau ketemu dengan Mas Rizky Novian. Oh, ini. Oh iya, saya dengan Rolando. Rizky. Oh, ini dia nih pemirsa. Akhirnya saya bertemu juga. Ini adalah salah satu orang keren di Indonesia ya. Dia ini fokus untuk mensejahterakan para tukang sayur di Indonesia. Ya. Nah, ini gimana nih awalnya sampai kepikiran untuk mensejahterakan tukang sayur? Itu gimana tuh awalnya? Ya, jadi dulu di 2017, kebetulan saya dengan Pak Ahmad, itu salah satu founder kedai sayur juga. Itu kita sedang ngopi di komplek perumahan. Kebetulan saya dengan dia tetangga. Nah, waktu itu tiba-tiba dia datang nyamperin dan curhat akan kesulitan belanja sayur. Karena waktu itu istri beliau sedang sakit gitu. Nah, ketika itu dia bilang, kenapa nggak ada aplikasi yang bisa belanja sayur ya? Nah, kemudian kita, kebetulan saya backgroundnya dari IT, dan kita ngobrol, akhirnya kita coba untuk, kenapa nggak kita aja yang bikin, kalau misalnya emang belum ada aplikasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian kita bikin, di 2017 awal. Tapi masih kerja sama orang waktu itu? Masih kerja sama orang. Masih kerja sama orang. Kita masih ide-ide liar udah mulai muncul ya. Terus gimana? Jadi gue masih kerja di tempat perusahaan gue yang lama, Pak Ahmad juga masih tempat yang lama. Kemudian ya udah kita coba observasi, coba untuk pelajarin ada nggak sih kebutuhan akan ini gitu. Nah, kemudian kita di Maret kita rilis pertama kali aplikasinya tukang sayur, kedai sayur. Kemudian dengan target end customer waktu itu rumah tangga. Dengan target rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa belanja ke kita dan kita langsung direct kirim ke mereka. Kemudian di 2018 kita melihat ada satu masalah ketika kedai sayur ini semakin berkembang waktu itu. Ada satu perumahan di kebetulan rumah kita di Cinere. Ada perumahan yang full belanja ke kita, satu perumahan. Kemudian ketika kita lewat, ada satu tukang sayur yang dagangannya belum habis waktu itu. Terus kita nanya, kenapa Pak belum habis? Iya. Kemudian tukang sayurnya bilang, iya sekarang semuanya di sini udah belanja online. Dagangan saya udah nggak laku. Nah, ketika itu di 2018 kita coba untuk ganti bisnis model kedai sayur. Gimana caranya tukang sayur ini tetap bisa ikut? Karena nggak mungkin kita akhirnya tukang sayur ya, karena masyarakat udah langsung direct gitu belanja gitu ya. Betul. Jadi kita nggak mungkin membangun bisnis tapi menghancurkan bisnis orang lain gitu. Jadi kita pengen semuanya berkembang bersama. Nah, di 2018 kita coba untuk ngebantu membuat bisnis model yang tukang sayur itu bisa juga ikut berkembang. Oke. 2018 kita ketemu dengan Pak Adrian Nantor, termasuk salah satu founder kita juga. Kemudian kita bertiga ya tadi melihat masalah di situ. Nggak mungkin kita membesarkan kedai sayur ini, tapi ada lapisan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Bayangkan kalau misalnya kedai sayur ini udah mencakup Indonesia, seluruh tukang sayur di Indonesia bisa nggak dapat pekerjaan. Mereka mau kemana gitu. Nah, itu sih sebenarnya dasar kita untuk melibatkan tukang sayur di kedai sayur ini. Gitu sih. Iya. Jadi bikin profesi sebagai tukang sayur itu lebih bergengsi gitu ya. Kita niatnya pengen mensejahterakan tukang sayur sehingga ini menjadi gampangnya gue mau dong jadi tukang sayur. Gue pengen dong jadi tukang sayur. Oh, gampang ya ternyata jadi tukang sayur. Gitu. Oh, ternyata marginnya, profitnya gede ya jadi tukang sayur. Nah, kita pengen menyebarkan itu sih, salah satu jadi. Tapi ini berarti secara online gitu. Jadi mereka maksudnya ini platform yang ngajak orang untuk terutama tukang sayur untuk join di sini dan dengan itu ya mendapatkan harga yang bagus tentunya seperti itu. Jadi sejauh ini
kalau boleh tahu ini sudah berapa banyak nih tukang sayur yang join? Sampai hari ini, jadi kita start dari 2018 untuk yang versi tukang sayurnya, sampai hari ini sekitar 7.000 register ke kita. Oke. Jadi sejauh ini tersebar di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Iya. Dengan 7.000 tukang sayur. 7.000 tukang sayur yang sudah join di sini. Jadi gimana itu semuanya pakai smartphone atau gimana? Setahu saya nih, setahu gue nih kalau misalnya tukang sayur itu kebanyakan ya berapa persen lah itu yang pakai handphone gitu. Nggak terlalu besar lah artinya dibanding dengan yang pakai smartphone gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi survei kita di awal kedai sayur kemarin, di awal mulai bisnis tukang sayur ini, dari 100 tukang sayur yang kita survei, itu hanya 30% yang menggunakan handphone. 30% menggunakan handphone? Dan hanya 10% yang menggunakan smartphone. Oke. Jadi masih ada yang 60% lagi nggak pakai? 60% lagi nggak pakai. Nah itu jadi satu tantangan kita untuk gimana kita bisa mendistribusikan aplikasi ini ke tukang sayur. Itu menjadi tantangan sih buat kita. Tapi itu ini ya apa namanya seru juga ya bagaimana mengajak tukang sayur untuk bisa lebih apa ya mengerti teknologi, lalu bisa meningkatkan juga pendapatan mereka. Nah ini sebuah bisa dibilang misi yang lumayan mulia, tapi tentunya ada banyak sekali tantangan. Ya kan? Nah tantangannya seperti apa kita saksikan di segmen berikutnya, pemirsa. Tetap bersama kami di People and Inspiration. Lanjut kita kayaknya ke sana dulu. Siap? Ya pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Rizky di sini. Ki, nah sekarang kita lagi di mana nih? Ini kantor baru kedai sayur. Sedap. Ini baru. Jadi sejauh ini karyawan udah berapa nih? Total kita ada hampir kurang dari 300. Kurang dari 300. Oke. Kebetulan kita ada 2 gudang saat ini. Ini kebetulan kantornya administrasi di sini. Kita punya gudang di Setu pertama, yang kedua di Cipondoh. Oke, lanjut Niki, ngomongin soal tukang sayur. Nah, sejauh ini kan menjalankan usaha ini, membantu mensejahterakan tukang sayur, memberikan harga terbaik dan sebagainya. Apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman dalam menjalankan usaha untuk mensejahterakan tukang sayur ini? Ya selain lebih ke edukasi tukang sayur. Edukasi tukang sayur, oke. Jadi tadinya mereka masih pakai bon biasa, datang ke pasar, belanja, cash. Nah kita coba arahkan mereka dengan aplikasi cashless. Nah di mana mereka sendiri unbankable. Jadi emang mereka jarang banget yang punya rekening di bank. Akun ya? Mereka lebih percaya nyimpan uang itu masih di kantong sendiri gitu. Jadi belanja dapat untung masukin kantong. Itu masih yang terjadi. Nah itu yang menjadi tantangan kita untuk mendekati tukang sayur untuk menjadi mitra kita. Gitu. Selain edukasi, nah ini kan mereka juga kalau saya lihat ya ada jam kerjanya juga sangat berbeda sebetulnya dengan kita kan. Kalau misalnya kita kerjanya mungkin dari jam 9 terus sampai sore atau bahkan sampai malam. Media sih sampai malam ya harusnya. Sampai malam. Nah, tapi mereka justru kebalikannya, dari malam sampai jam berapa ya? Jam 5 pagi, jam 4 lah, jam 4 atau jam 5 pagi. Nah, itu jadi kendala tersendiri nggak sih? Itu yang justru mau kita tawarkan ke mereka. Salah satunya dengan menyamakan jam kerja tukang sayur seperti orang kantoran. Lah, terus gimana? Mereka harus belanja kan? Iya, jadi pasar segala macam. Dengan kedai sayur, mereka belanja sebelum jam 18.30 dari aplikasi. Nanti jam 4 pagi habis subuh kita akan kirim barangnya langsung ke dia. Jadi selama ini tukang sayur itu datang ke pasar jam 12 malam ke beberapa tempat di pasar. Kalau ini enggak, hanya di aplikasi dia pilih, barang kita antar semuanya ke rumahnya dia. Oh gitu. Jadi sebelum jam 6:30 malam itu udah harus pesan. Harus pesan. Nanti subuh udah nyampe tuh barang. Sampai barang. Oh gitu. Dan kita udah melewatin semua proses kontrol kualitas ya. Jadi udah pasti fresh barangnya, udah pasti tersedia. Gitu sih. Jadi selama ini kalau misalnya mereka, contoh kalau tiba-tiba malam hujan, mereka nggak bisa ke pasar, mereka nggak bisa jualan. Kalau di kedai sayur bisa. Mau hujan, kemarin juga kita ada banjir, kita tetap antar
ke mereka. Pakai perahu. Pakai perahu. Nah, jadi ada titik-titik yang masih titik-titik yang masih bisa kita jangkau, itu kita maksimalin sampai ke situ. Oke. Nah, itu kan teman-teman tukang sayur ini jadi akhirnya lebih dimudahkan lah gitu ya. Dari segi waktu bisa lebih fleksibel sekarang, artinya bisa jam kerjanya bisa sama gitu. Biasanya kerja malam sampai subuh, nah ini bisa kerja dari pagi sampai siang justru, sebelum jam 12 ya. Pagi sampai siang, lebih nyaman sebetulnya kan? Sangat ngebantu di mereka karena ya begitu mereka beres jualan, mereka udah bisa melakukan aktivitas yang lain. Yang lain bisa mereka nyambi juga. Iya, jadi mereka lebih produktif. Nanti habis maghrib mereka bisa dengan keluarga, kemudian istirahat. Pagi barangnya udah kita kirim. Jadi ya sangat itu salah satu yang sangat membantu di mereka. Oke. Nah, terus ini selanjutnya misalnya tentang gerobak kan. Gerobak. Ini namanya tukang sayur kan biasanya dengan gerobak kan, itu segala macam. Nah, ini di beberapa saat juga seringkali jadi kendala gitu kan. Misalnya kayak tadi hujan gitu, kena air segala macam kan rusak gitu. Terus nah ini gimana nih mau nyampe sementara ini kan harus jualan misalnya hari ini. Itu teman-teman gimana mengatasinya? Apakah menyediakan gerobak baru atau seperti apa gitu atau gimana? Ya jadi ada satu yang kita tawarkan ke tukang sayur, kita sebutnya Komo, kedai on mobile. Jadi Komo lewat bikin macet gitu bukan ya? Ini kedai on mobile. Jadi itu seperti apa ya, roda 3 dengan box. Oke. Jadi mereka bisa taruh barangnya di situ sebagai etalasenya dia. Gitu. Jadi ya itu aman dari apa namanya? Dari hujan, dari debu. Jadi teman-teman sudah menyediakan seperti itu lah ya. Jadi ada tukang sayur sekarang bisa jualan pakai box seperti itu. Iya. Nah, oke. Ada hal lain nggak sih yang bisa mempermudah teman-teman? Soalnya kan mereka kan nggak selamanya kan pegang uang gitu, pegang cash gitu. Kadang duit baru masuk misalnya besokannya atau lusanya. Nah ini gimana nih teman-teman cara mengatasi hal ini gimana? Jadi selain dari yang tadi purpose-nya adalah menyamakan jam kerja, kita juga melihat ada kendala dari sisi modal dari tukang sayur. Iya. Nah dengan kedai sayur mereka nggak perlu, biasanya kan kalau tukang sayur tuh belanja terus bayar, harus cash, harus bayar. Nah kalau di kedai sayur nggak, jadi mereka belanja, pesan, bayarnya besok setelah dia beres dari jualan. Setelah dia beres jualan, dia akan transfer ke kita, kayak gitu. Terus dia bisa pesan lagi, terus ya akan seperti itu terus. Di sini memang sudah banyak sekali kemudahan, tapi tadi kan lu bilang bahwa dari hasil survei 30 yang pakai handphone, 10% pakai smartphone, sisanya nggak pakai handphone, gitu segala macam. Nah ini gimana nih? Gimana nih? Apakah pendekatannya seperti apa gitu? Jadi apakah memang sementara mereka kan nggak punya smartphone gitu loh. Jadi gimana? Apakah teman-teman provide atau gimana? Nah jadi di awal dulu kita sempat provide handphone untuk tukang sayur. Itu salah satu solusi yang kita tawarkan ke mereka. Smartphone maksudnya? Iya, kemudian mereka cicil harian. Hitungannya kalau nggak salah 5.000 per hari, which is itu nggak berat buat mereka. Kedua, kita punya namanya tim CRO, Customer Relation Officer. Nah, di mana itu juga membantu mereka. Jadi kalau misalnya tukang sayur nggak punya handphone, kita yang akan bantu untuk orderin. Yang penting ibu bisa terima barang, bisa jualan, bisa sejahtera itu sih. Oke, mungkin teman-teman ada yang berminat jadi tukang sayur modern? Nanti kita obrolin ya. Pemirsa tetaplah di People and Inspiration. Usai jeda kami segera kembali. Nah, ini kita sambil ngopi dulu ya. Ngopi. Ya, pemirsa kembali di People and Inspiration dan masih bersama dengan Rizky Novian di sini. Nah, jadi setelah sejauh ini berusaha mensejahterakan tukang sayur di Indonesia, tapi sejauh ini masih di Jakarta, Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi gitu ya. Udah lumayan loh, udah sekitar 7.000-an seperti itu ya tukang sayur akhirnya join di sini. Nah, ini setelah sejauh ini apa sih ada mungkin cerita-cerita menarik yang nggak bisa lu lupain gitu yang akhirnya membuat lu bakal tetap semangat untuk melakukan hal ini dari cerita-cerita dari tukang sayur itu seperti apa misalnya? Banyak ya, cuman ya sedikit aja berdurasi. Ya? Sedikit aja. Ya 7 atau 10 lah.
ada di salah satu daerah itu ada ibu-ibu. Dia punya penyakit paru-paru akibat dari apa namanya? Kerja malam gitu. Kerja ya? malam, Ya, kerja malam, kena angin, kena hujan, gitu. istirahat yang kurang. Sehingga kemudian kita coba ajak untuk bergabung dengan kedai sayur. Nah, Tapi dia mau akhirnya ya? akhirnya dia mau. Oke. Akhirnya dia mau dan kemudian kita coba datengin lagi, coba tanya lagi ke dia, gimana setelah gabung dengan kedai sayur. Ketika itu dia bilang, ya sangat membantu buat dia karena jam itunya ya? iya, dia nggak perlu lagi ke pasar dengan kondisi dia yang seperti itu, dia tetap bisa jualan. Gitu. Karena memang barang-barang udah langsung Udah diantarin langsung ke kita rumahnya antar dia ke gitu ya? rumahnya, benar. Jadi ya hemat waktu, hemat tenaga, hemat Iya, iya. kesehatan dia juga terjaga gitu. Jadi akhirnya kesehatannya dia membaik, bisa melanjut tetap, jualan gitu ya, lebih produktif lagi Lebih seperti itu produktif ya. lagi. Jadi memang kerjanya justru lebih mudah ya, dari jam berapa? Dari jam-jam 6:30 udah order gitu, pagi-pagi setelah subuh sudah nyampe barang, barangnya. jualan sampai kurang jam 12 paling ya kan? Jadi hanya di rumah aja, Di rumah nggak aja? kemana-mana. Jadi benar di rumah order online, kita kirim barangnya ya udah. Oke. Segampang itu sih. Ritmenya tukang sayur itu kan kalau malam dia tidur. Malam tidur. Jam 12 dia bangun, terus dia ke pasar. Quality time dengan keluarga itu kan biasa dari jam 7 sampai jam 9 ya. Nah, di mana waktu itu biasanya hilang kalau di tukang sayur yang konvensional. Nah, dengan di sayur, waktu itu adalah waktu yang bisa mereka bagikan buat keluarga gitu. Jadi ya itu salah satu cerita yang kita pernah dapat juga. Jadi ya Pak, kita nggak perlu lagi ke pasar malam-malam. Saya udah nonton TV, ngajarin anak belajar, gitu udah. Bisa nyambi juga nanti. Bisa nyambi ya juga. kan? Setelah jam 12 mungkin jadi ojek online mungkin. Iya, sebagainya benar. masih bisa kan ya? Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya nih Ki, kita ngomongin soal dari tukang sayur ini apa? Ada pengembangan bisnisnya kemana aja sih sebetulnya nih? Nah, kedai sayur tetap hadir untuk tidak mengganggu tukang sayur atau tetap dengan fokus mensejahterakan tukang sayur. Iya. Kemudian perjalanan yang waktu ternyata kita melihat ada potensi-potensi lain yang membutuhkan suplai sayur. Misalnya? Nah, contohnya seperti hotel, restoran, F&B gitu ya? iya, Horeca, di mana itu bukan pasarnya tukang sayur. Nah, di situ kita coba untuk direct deliver ke mereka. Berarti dengan skala lebih besar seperti itu? Iya, jadi kita baru jalanin proyek ini sekitar setahun yang lalu untuk sampai ke Horeca. Jadi saat ini sudah banyak yang restoran di Jakarta yang udah coba join dengan kita, dan kita supply barangnya. Oke. Oh, jadi lumayan ya. Jadi jadi tetap tanpa menyampingkan tukang sayur gitu. Nah, ada juga yang buat memang skala-skala besar gitu untuk F&B misalnya dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi tapi kalau memang kita lihat memang fokusnya adalah lebih ke tukang sayur tradisional seperti itu ya, agar mereka juga bisa didigitalkan seperti itu. Betul. Agar mereka tetap terus ikut dalam perkembangan teknologi. Perkembangan dia sekarang kan serba digital gitu segala macam. Kalau misalnya mereka juga nggak ikut, ya kasihan. Akhirnya bisa. Siapa lagi yang mau mikirin mereka kalau bukan kita? Gitu. Itu sih. Oke, keren. Nah, terakhir nih bro, ini gue mau nanya nih soal ini kan sebagai anak muda si 30-an tahun dan ini sudah membangun bisnis sendiri, dan ini juga banyak anak-anak muda yang memimpikan hal ini gitu, usia muda punya usaha sendiri, jadi solusi di lingkungan sekitar tengah-tengah problem yang dihadapi masyarakat itu. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan apa nih buat anak-anak muda sekarang yang lagi nonton, yang mungkin pengen ngikutin jejak lo gitu sebagai anak muda yang apa ya, entrepreneur muda gitu, yang bisa dibilang sukses seperti itu, bisa disertain? Mungkin lebih ke apa ya, lebih kita hadir ke tengah-tengah masyarakat, terus melihat sebenarnya masalahnya ada di mana sih, ada masalah apa sih di situ gitu. Dan kemudian kita coba untuk mengembangkan potensi kita, mencari apa yang kita punya untuk men-solving masalah tersebut, gitu. Sehingga solusi yang kita berikan ke mereka itu tepat,
sehingga bermanfaat buat mereka gitu. Jadi ya kita datang ke mereka, kita lihat ada masalah apa di situ, terus kemudian kita cari solusi buat mereka dan itu pasti bermanfaat buat mereka. Gitu sih. Asik. Kira-kira. Jadi sebagai orang muda, tenaganya masih oke, masih aktif. Jadi baiknya juga kita ngelihat seperti apa, ketimbang komplain dengan keadaan yang terjadi, mendingan kita contribute something dengan apa yang kita punya seperti itu ya. Thank you banget sudah Thank you banget. menginspirasi hari ini. Maju terus Ki, Thank you. untuk Indonesia lebih keren. Asik.